ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ati ampla kecap yang enak banget. Ini ati amplanya tuh masih seger banget. Ini sudah dicuci, kemudian ini mau kita rebus terlebih dahulu Fluffy, biar nanti aromanya tuh sedap dan juga gurih. Nah, ini tambahkan juga ada kunir dan juga ada garam dan juga ada jahe. Nah, sekarang kita akan rebus ati amplaknya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini enggak aku potong-potong tapi kalau misalnya nanti Fluffy mau potong-potong supaya lebih gampang untuk maamnya ya boleh. Kalau sudah, kita akan sisihkan, kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Sini ada bawang, brambang, dan juga ada kemiri. Kemudian ini kita haluskan. Kami bisa menghaluskannya menggunakan ulakan ataupun mau pakai blender juga nggak apa-apa. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi di sini, baru kita akan tambahkan atau kita cemplungin daun salam biar nanti aromanya makin wangi. Kalau sudah, kita akan cemplungin ati amplaknya. Kemudian kalau sudah dicemplungin, kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Fluffy. Di sini kita akan tambahkan ada gula, kemudian ada garam, kemudian kita akan tambahkan juga ada kecap manis. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak karena tadi kan ati amplanya sudah matang. Tinggal nanti untuk ngeresepin bumbunya aja. Kemudian pertama-tama kita pakai api yang besar, dan kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, di sini juga kita akan tambahkan tomat Fluffy biar nanti rasanya itu ada gurihnya, terus juga ada segernya gitu. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kuahnya itu rada nyemek-nyemek kayak gini. Nah, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya tuh gurih dan juga buket gitu. Dan sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita akan maem pakai nasi anget, bisa pakai nasi putih, nasi merah, ataupun nasi uduk, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep opor ceker yang enak banget. Nanti juga kita akan tambahkan bahan lainnya, yaitu nangka muda. Dan tadi cekernya sudah dicuci bersih dan dipotong menjadi 2 bagian ya. Kemudian kita siapkan dulu nangka muda. Kalau sudah, pertama-tama kita akan rebus dulu nangkanya. Ngerebusnya nggak usah sampai yang empuk banget, cukup misalnya mendidih, tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Sambil menunggu, kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Di sini udah komplit banget, ada bawang, brambang, kunir, kemiri, dan juga ada merica. Kemudian kita haluskan. Nah, biar lebih halus lagi, di sini aku mau tambahkan garam. Kalau misalnya Fluffy mau menghaluskannya pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulakan kayak gini ya boleh. Kalau misalnya pakai blender nanti dikasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tengok nangkanya. Nah, seperti ini aja Fluffy. Ini sudah selesai kita rebus, kemudian kita angkat, kita sisihkan, dan kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah, kita akan gongsong bumbunya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget, sampai nggak ada bau langitnya. Kemudian di sini kita juga tambahkan ada godong salam, laos, dan juga ada serai. Kita gongsong lagi. Kalau aromanya sudah benar-benar wangi banget, udah nggak ada bau langitnya, kemudian baru kita akan cemplungin cekernya terlebih dahulu. Nangkanya nanti belakangan ya, karena tadi kan sudah kita rebus. Ini cekernya kita masukkan dulu, kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata dengan bumbu, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Santannya nanti belakangan aja Fluffy. Airnya dulu kita masukkan,
Kemudian di sini kita akan rebus cekernya sampai nanti empuk. Nah, di sini kita tambahkan juga gula. Tadi kan garamnya sudah di awal pada saat ngulek ya, jadi nggak perlu tambahkan lagi. Kemudian kalau misalnya cekernya sudah empuk, airnya juga sudah rodok susut, baru nanti kita akan cemplungin nangkanya. Kemudian kita juga akan masukkan santan. Ini santannya kita pakai santan yang kental, jadi aku tadi meres 1 kelapa, terus aku ambil santannya bagian yang kentalnya aja. Kemudian kalau santannya sudah masuk, nah ini harus sering-sering diaduk Fluffy supaya nanti santannya nggak pecah. Nah ini masaknya tuh banyak banget karena rakyatnya Fluffy itu memang banyak, jadi kalau sekaligus masak itu yang banyak biar rata gitu. Kemudian ini akan kita masak lagi sampai nanti bumbunya ngeresep, santannya tanek banget, gurih. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak, udah gurih, udah buket. Nah seperti ini aja Fluffy, ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget, nanti kita maknya pakai tempe bacem, tahu bacem, nasinya nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari mie. Ini kita mau bikin mie goreng, tapi mie gorengnya itu yang seanane, jadi nggak pakai telur, nggak pakai udang, nggak pakai ayam, nggak pakai daging-dagingan, jadi cuma bener-bener mie aja. Untuk bumbu-bumbunya kita juga pakai yang simple banget. Di sini kita akan siapkan bawang merah atau brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan siapkan juga. Aku mau pakai lombok. Nah, untuk lomboknya di sini kita pakai yang keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga bawang putihnya. Tadi nggak boleh ketinggalan. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nggak perlu diulek, cukup diiris-iris aja. Kalau sudah di sini juga aku mau tambahkan lagi ada lombok hijau. Kalau misalnya Fluffy ada yang rawit boleh banget nih, karena nggak ada jadi aku pakai yang lombok hijau gede. Kalau sudah kita tambahkan juga tomat. Kemudian tomatnya kita akan buang bagian ujungnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan minyak dalam airnya supaya nanti minyak nggak lengket. Kemudian kita akan rebus, masaknya nggak usah sampai yang matang banget ya, cukup setengah matang aja. Nah kalau aku pakai merek yang ini udah aman banget dan enak banget, karena minyak itu nggak gampang hancur dan juga rasanya itu lebih kenyal gitu. Nah seperti ini aja Fluffy, ngerebusnya sampai kayak gini aja, ini belum terlalu matang banget. Kemudian sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan lagi, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian kita akan gongsong bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan cemplungin mie-nya. Nah, di sini kita nggak pakai bahan lain ya, kayak telur, daging-dagingan. Jadi cuma bumbu dan juga mie. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian tambahkan juga ada penyedap rasa, kemudian ada garam, kemudian ada gulanya juga nggak terlalu banyak-banyak. Kalau Fluffy mau pakai penyedap rasanya micin ataupun pakai kaldu-kalduan ya boleh. Kemudian kita akan masak sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah dirasa udah mateng, udah enak banget. Kalau masih kira-kira perlu tambahkan garam ya tambahkan lagi. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang ini sudah mateng, aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini kalau mie kayak gini Fluffy, maknya itu pakai nasi. Jadi biasanya aku suka banget bikin mie goreng jenis kayak gini itu, ambil sedikit untuk lauk, terus habis itu nanti ada ayam gorengnya, ada orek tempenya, atau misalnya ada telur dadarnya, itu enak banget.
Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tahu tempe bacem yang enak banget. Tapi kali ini bikinnya nggak medok kayak tahu tempe bacemnya Fluffy Kasih biasanya. Biasanya kan Fluffy Kasih kalau bikin tempe bacem tuh yang gurih, yang legit, yang manis gitu kan. Warnanya tuh kemerahan. Hari ini kita mau bikin rasanya yang lebih ringan. Kita siapkan tahu tempenya. Cari tahu putihnya tuh yang padat Floppies, biar nanti nggak cepet hancur. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang, brambang, dan juga ada ketumbar. Tambahkan juga garam. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah, kita akan masukkan tahu tempenya ke dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula merah. Kemudian tambahkan juga asam jawa. Tambahkan sedikit gula pasir. Tambahkan juga godong salam dan juga air. Nih kalau sajane nek nang Jogja ngono, kalau bikin bacem tuh pakai air kelapa, jadi lebih gurih dan juga nanti lebih mengkilat. Tapi yang ini nggak pakai air kelapa, nggak apa-apa Floppies, rasanya masih sama-sama enak banget. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Pokoknya kalau mau bikin baceman itu kuncinya itu ada pada proses pemasakannya, jadi harus bersabar, pakainya api kecil banget, terus dimasak dalam jangka waktu yang lama. Jadi biar bener-bener bumbunya itu ngeresep banget. Nah ini apinya kita kecilkan. Kalau misalnya sudah asat, ini kita angkat, kita dinginkan. Nah ini bisa langsung nanti digoreng, ataupun Floppies mau simpan di lemari es untuk lauk waktu-waktu mama pengen goreng ya boleh. Kayak hari ini aku mau goreng separuh aja untuk sekali maem, sisanya mau dimasukkan ke kulkas untuk stok lauk. Nah cara gorengnya, apinya juga jangan terlalu besar ya, karena baceman itu kan manis. Kalau misalnya gorengnya pakai api besar, nanti cepet banget gosongnya, jadi pakai apinya kecil aja. Jangan lupa dibalik. Kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Nah tahu tempe bacem ini biasanya kalau Fluffy Kasih bisa untuk lauk maem, ataupun kalau ada jadah itu ya ketan ditumbuk, itu maknya pakai itu juga enak banget. Terus habis itu maknya juga pakai lombok rawit, jadi untuk ceplusan lombok rawitnya. Ataupun kalau misalnya Floppies bikin soto ayam ataupun soto daging, nah baceman kayak gini juga cocok banget untuk teman lauknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan tempe yang rasanya enak banget. Nih kalau bisa tempenya sing rada semangit ya. Sekarang kita akan potong-potong tempenya, mau tipis-tipis kotak boleh, mau kotak-kotak tapi rodok tebel ya boleh. Sasa Floppies di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong atau diiris-iris, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah hari ini untuk bahan tambahannya aku mau pakai cangkang melinjo, atau kalau di tempat aplikasi itu ngomong itu kletek itu. Ini tadi sudah direndam dengan air panas. Kalau misalnya nggak direndam dengan air panas juga bisa direbus tapi sebentar aja. Kemudian ini mau kita potong-potong, boleh menjadi 2 bagian atau menjadi 3 bagian. Kemudian kita sisihkan. Ini kita siapkan lagi ada pete. Ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget kalau ada pete. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada bawang, brambang, kunir. Kemudian kita tambahkan lagi lombok. Lomboknya pakai lombok yang keriting aja atau yang besar ya, supaya tidak terlalu pedas. Kemudian ini kita haluskan. Floppies menghaluskannya boleh pakai ulekan ataupun pakai blender ya boleh. Nah ini karena nguleknya biar lebih gampang, jadi aku tambahkan langsung garamnya di sini. Kalau misalnya Floppies nanti mau pakai blender supaya lebih gampang menghaluskannya, boleh pakai air ataupun pakai minyak. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan. Kemudian kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kita gongsong bumbunya terlebih dahulu sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi, baru sini kita cemplungin sak tempenya, sak kleteknya dari satu. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini kita akan
campurkan atau kita akan tuang air santannya nanti belakangan aja, karena aku pakai santannya kental. Jadi pertama-tama kita akan pakai airnya terlebih dahulu. Nah, nggak ketinggalan, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ada garam, mau pakai gula Jawa boleh, mau pakai gula pasir boleh. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Rasanya itu udah gurih, enak dan juga buket. Ini kita masak sampai nanti matang dan kuahnya itu rada susut. Kemudian kita akan cemplungin santannya. Kalau santannya sudah masuk, kita aduk-aduk. Harus sering diaduk ya, supaya nanti santannya itu enggak pecah. Kemudian kita akan masak sampai nanti santannya tanak banget, enak dan juga gurih. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya. Kemudian aduk-aduk lagi. Udah, masaknya nggak usah lama-lama. Kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget-anget. Nah, ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, makan siang, atau makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep tumisan usus yang enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan siang enak, untuk lauk makan malam juga enak. Di sini kita siapkan ususnya. Ini tadi sudah aku beli dalam keadaan direbus seperti ini ya. Bisa kalau di pasar di tempat aplikasi itu kalau jual usus tuh udah dalam keadaan rebus kayak gini. Sengaja sudah direbus, tapi sampai rumah itu masih harus dicuci sampai benar-benar bersih lagi. Kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, masih akan kita rebus lagi dengan rempah-rempah supaya nanti udah nggak ada bau-baunya sama sekali, dan nanti dimakamnya tuh lebih enak gitu Fluffies. Nah, cara ngerebusnya seperti ini. Sekarang kita akan siapkan air mendidih. Kemudian di sini kita akan cemplungin ususnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi rempah-rempah. Aku mau pakai kunir bubuk. Kalau misalnya Fafis nggak punya kunir bubuk ya boleh pakai kunir yang seger, terus habis itu digerus. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih, kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Ini udah dijamin nggak ada aroma-aroma nggak sedapnya lagi, Fluffies. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai bawang, brambang dan juga lombok. Lomboknya nanti disesuaikan ya. Kalau mau misalnya lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Kemudian setelah ini kita akan goreng ususnya terlebih dahulu. Gorengnya itu nggak usah lama-lama karena tadi kan sudah matang dan aromanya juga sudah nggak bau lagi. Kita akan gongsong sebentar. Kemudian kalau misalnya sudah digongsong atau kita udah goreng, nah cukup seperti ini aja gorengnya Fluffies. Ini kita angkat. Kemudian kita pakai minyaknya untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini tadi aku halusinnya tuh pakai chopper, jadi nggak sampai yang halus banget, kayak dicincang gitu. Kalau misalnya pas mau pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan ya boleh. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin usus yang sudah tadi kita goreng, kemudian aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, rasanya enak dan sudah pas banget. Untuk terakhir kali di sini aku mau tambahkan lagi petek. Mumpung harga petek itu lagi murah banget di kampungnya Fluffy Kasih, jadi rasanya ini wis seneng banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi putih untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya, ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih baru nanti kita akan potong-potong.
Nah ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak yang gendut-gendut yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedes, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedes banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja lombok bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah ini kita gongsong-gongsong dulu Kak, sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Papi mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng. Nah ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tahu tempe bacem yang enak banget. Tapi kali ini bikinnya nggak medok kayak tahu tempe bacemnya Flavikasi biasanya. Biasanya kan Flavikasi kalau bikin tempe bacem tuh yang gurih, yang legit, yang manis gitu kan. Warnanya tuh kemerahan. Hari ini kita mau bikin rasanya yang lebih ringan. Kita siapkan tahu tempenya. Cari tahu putihnya itu yang padat Flavis, biar nanti nggak cepet hancur. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang, brambang, dan juga ada ketumbar, tambahkan juga garam. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah, kita akan masukkan tahu tempenya ke dalam wajan, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula merah. Kemudian tambahkan juga asam jawa, tambahkan sedikit gula pasir, tambahkan juga godong salam dan juga air. Nih kalau saja nih nang Jogja ngono, kalau bikin bacem tuh pakai air kelapa, jadi lebih gurih dan juga nanti lebih mengkilat. Tapi yang ini nggak pakai air kelapa, nggak apa-apa Flavis, rasanya masih sama-sama enak banget. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Pokoknya kalau mau bikin baceman itu kuncinya itu ada pada proses pemasakannya, jadi harus benar-benar sabar, pakainya api kecil banget, terus dimasak dalam jangka waktu yang lama. Jadi biar benar-benar bumbunya itu ngeresep banget. Nah ini apinya kita kecilkan. Kalau misalnya sudah asat, ini kita angkat, kita dinginkan. Nah ini bisa langsung nanti digoreng ataupun Flavis mau simpan di lemari es untuk lauk sewaktu-waktu mama pengen goreng ya boleh. Kayak hari ini aku mau goreng separuh aja untuk sekali maem, sisanya mau dimasukkan ke kulkas untuk stok lauk. Nah cara gorengnya, apinya juga jangan terlalu besar ya, karena baceman itu kan manis. Kalau misalnya gorengnya pakai api besar nanti cepet banget gosongnya, jadi pakai apinya kecil aja. Jangan lupa dibalik. Kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Nah tahu tempe bacem ini biasanya kalau Flavikasi bisa untuk lauk maem, ataupun kalau ada jadah itu ya ketan ditumbuk, itu maknya pakai itu juga enak banget. Terus habis itu maknya juga pakai lombok rawit, jadi untuk ceplusan lombok rawitnya. Ataupun kalau misalnya Flavis bikin soto ayam ataupun soto daging, nah baceman kayak gini juga cocok banget untuk teman lauknya.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Nanti kita juga akan tambahkan teri dan juga petai, jadi makin mantep lagi. Kita siapkan cabai, di sini ada cabai rawit dan juga ada cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan siapkan brambangnya. Kita nggak perlu bawang ya, cukup brambang aja. Ini brambangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita sisihkan. Kemudian kalau untuk cabenya itu nanti kita giling aja. Nah, di sini kita siapkan juga ada pete. Ini masih seger banget ya, petenya hijau terus melenus-melenus. Kemudian di sini kita juga siapkan lagi ada teri. Nah, di sini nggak ketinggalan dan wajib ada kita pakai terasi. Sekarang kita akan giling cabenya. Aku pakai chopper aja, bagi pelapis yang nggak punya bisa juga pakai ulekan juga boleh, ataupun pakai blender tapi jangan terlalu halus ya. Kemudian ini biar nanti gampang aku potek-potekin. Sekarang kita akan giling. Kalau sudah digiling, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Dan kita akan goreng terlebih dahulu terasinya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sampai nggak mau goreng ya boleh dibakar, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah wangi kita akan angkat. Sekarang kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya nanti nggak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa, yang penting sudah mateng. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nggak usah diganti Flavis. Jadi biar nanti makin sedap, minyak gorengan bekas goreng terinya kita pakai untuk gongsong sambelnya nanti. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu brambang yang sudah tadi kita iris-iris. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin cabai yang sudah tadi kita giling. Kemudian kita aduk-aduk lagi, gongsong sampai nanti wangi. Nah, di sini kita tambahkan lagi air, kemudian terasinya kita masukkan. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi sampai nanti sambelnya itu wangi banget dan sampai mengeluarkan minyak lagi. Kalau sudah mengeluarkan minyak lagi, di sini baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi seperti ada pete dan juga ada terinya. Aku suka banget kalau pete itu masih kelihatan meletus gitu habis pada saat kita pakai nasi. Jadi aku taruh petenya di bagian belakang. Jadi kalau misalnya pelapis yang suka petenya lebih matang ya nanti dimasukkan di lebih awal. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini tinggal kita ngambil nasi, terus kita tambahin sambelnya, ada tempe gorengnya, ada jangan beningnya, wis jan enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep teri lombok hijau yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan teri, kemudian kita akan rendam terinya dengan air dan juga ada tepung terigu ini supaya nanti terinya itu hampir hilang rasa asinnya. Masih ada sedikit sih, nggak 100% hilang, cuma tinggal sedikit aja. Sambil menunggu direndam, di sini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Di sini aku mau tambahkan tempe. Kalau misalnya Flavis nggak mau tempe, ya boleh teri aja, nggak apa-apa. Kemudian ini tempenya aku buka bungkusnya dan kita akan potong-potong. Potong-potongnya di sini boleh kotak-kotak kecil-kecil ataupun mau tipis-tipis panjang-panjang. Itu disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, bumbunya di sini nanti kita pakai yang pepek yang banyak. Pokoknya nggak boleh belit bumbu kalau masak yang satu ini. Pertama-tama di sini kita akan siapkan lombok hijau yang gede. Ini mau aku potong tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis mau potong bulat-bulat, ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan juga. Aku mau pakai cabai
hijau tapi yang rawit ya, supaya nanti makin pedes lagi. Kalau cuma hijau kan kurang pedas. Nah di sini aku mau tambahkan yang rawit biar makin pedes lagi. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka dengan pedas banget, cuma suka pedas tok, tapi nggak suka yang pedas banget, nih cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan, kita siapkan lagi. Aku mau pakai tomat hijau. Ini kita pakai yang banyak, Flavis, karena nanti sak tomatnya, sak lomboknya kita akan maem pakai nasi. Jadi bukan cuma teri dan juga tempe, tapi sak lomboknya, sak tomatnya kita juga akan maem. Kemudian ini mau aku potong tipis-tipis, jangan lupa bagian ujungnya kita buang. Ini tomatnya nyenengin yang masih seger banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai ada berambang. Nih berambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian kalau misalnya sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Pokoknya hari ini bumbunya itu cukup diiris-iris, masakannya juga gampang banget, itu cuman cemplang-cemplung sereng-sereng mateng. Kemudian kalau semuanya sudah kita iris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan tengok teri yang sudah tadi kita rendam. Ini sudah selama 1 jam direndam. Setelah ini kita akan angkat dan bilas sekali lagi pakai air yang bersih. Nah ini nanti asinnya itu tinggal tersisa sedikit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Ini goreng tempenya nggak usah sampai yang kering-kering banget, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah mateng kita sisihkan dan kita akan pakai wajan dan minyak yang sama untuk goreng terinya. Ini tak cemplungin sekaligus saja. Kemudian aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng dan kering. Kalau sudah kering, sudah cantik banget kayak gini, kemudian kita akan angkat, kita tiriskan juga. Nah ini minyaknya nggak usah dibuang, Flavis, kita akan pakai untuk gongsong bumbunya, tapi dikurangin aja biar nggak kebanyakan. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya, kemudian aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi. Setelah ini baru kita akan cemplungin lombok hijau yang rawitnya. Lombok hijau yang gedenya nanti belakangan aja ya. Kemudian kita akan cemplungin tempe, saat teri-terinya kita cemplungin jadi satu. Aduk-aduk, biarkan itu campur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin boleh, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu boleh banget. Kemudian kita akan cemplungin tomat dan lombok hijau yang gedenya. Aduk-aduk, ini nggak perlu pakai air ya Flavis. Ini kita akan cemplungin tomat itu nanti dia akan basah, jadi nggak perlu pakai air lagi. Kemudian aduk-aduk sebentar, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi kayak gini. Ini aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget dan rupanya ya ayu banget Flavis. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bakwan yang enak banget. Iki bakwan iki rada beda karena kita mau pakaiin teri. Ini teri tadi sudah dicuci bersih, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Wih, nanti makin enak lagi. Tadi gurihnya dari teri, terus manisnya dapatnya dari jagung. Kemudian jagungnya kita pretelin kayak gini atau kita serut. Setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan lagi bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya sini aku pakai bawang bombay. Bawang bombaynya separuh aja biar tidak kebanyakan. Kemudian kita cincang kasar. Selain ada bawang bombay, di sini juga aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kita iris setipis-tipis mungkin. Kalau misalnya Flavis nanti mau lebih pedas, jangan ragu untuk nambahin cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja. Jadi bakwannya kali ini tuh semuanya dirajang Flavis. Jadi lebih praktis, rasanya juga enak banget. Nah nanti biar makin aromanya harum dan juga rasanya makin gurih, di sini aku mau tambahkan lagi godong bawang.
Ini godong bawangnya juga kita akan potong tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita akan campurkan ke dalam mangkok berisi jagung manis. Tambahkan lagi ini juga terinya, kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir sedikit. Ini garamnya jangan banyak-banyak ya, karena terinya sudah asin. Kemudian campurkan tepung terigu. Wis, tepung terigu aja, nggak perlu bahan-bahan lain, misalnya tepung beras ataupun telur, nggak usah, cukup ini aja. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan tambahkan lagi air. Nah, ngomong-ngomong, aku dapat resep bakwan ini Flavis waktu aku kerja di Singapura tuh, punya temen kerja sama orang Malaysia, Flavis, sama orang Melayu maksudnya ya. Nah, dia pernah bikin resep bakwan tuh modelnya kayak gini. Awalnya aku pikir apa ya, enak gitu kan. Tapi pas aku coba loh, ternyata kok ya enak tenan, dan aku juga sering bikin untuk keluarga aku di rumah. Nah, ini kalau semua bahan sudah masuk, nanti kita aduk-aduk sampai kita dapat tekstur, jangan sampai terlalu lembek dan juga jangan terlalu padat. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini udah pas banget. Kemudian sekarang kita akan langsung siapkan wajan, kemudian kita kasih minyak, kalau bisa minyaknya yang rodok banyak. Kemudian caranya kita akan ambil 1 sendok, kemudian kita pipihkan. Aku maunya hari ini yang tipis melebar Flavis, tapi kalau misalnya Flavis mau yang gendut-gendut, bakwannya juga boleh banget. Misalnya gendut tapi dalamnya agak sedikit basah, itu juga enak banget sih. Tapi hari ini aku mau bikinnya yang rodok garing. Jangan lupa kita bolak-balik, biarkan nanti sampai mateng dan warnanya cantik banget. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, ini rasanya enak banget, gurih banget. Kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisa adonannya, karena tadi kan banyak banget, jadi wajannya nggak cukup muat banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah, cara gorengnya juga sama seperti yang pertama tadi ya Flavis, jadi kita tinggal cemplungin ke dalam minyak yang panas. Jangan lupa nanti dipipihkan supaya nanti dapat tekstur yang tipis dan juga nanti renyah. Kemudian jangan lupa kita bolak-balik juga sampai nanti warnanya kuning keemasan dan matang merata sempurna. Setelah ini baru kita akan angkat. Nih cocok banget untuk kita nyemil di sore hari atau pagi hari, ataupun juga untuk lauk makan nasi rames, itu rasanya bener-bener enak banget. Yang penting pada saat maam tuh masih anget-anget, kayak tadi nih waktu bikin video Flavis, jadi sambil goreng itu sambil pada maam, jadi hasilnya itu yang di video cuma segini Flavis, aslinya harusnya dapatnya itu 2 kalinya ini, tapi ya wes nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare. Aku suka banget resep tumisan yang kayak gini Flavis, karena rasanya tuh enak banget. Jadi pare itu kan ada rasa sedikit pahit-pahitnya, terus nanti tambahin lagi pakai ikan teri, jadi ada gurih-gurih gimana gitu. Yang aku suka banget dari resep ini, selain bikinnya juga simple, terus harganya juga murah meriah banget Flavis. Nah, ini parenya sebelum kita potong-potong tadi, kita buang terlebih dahulu bijinya ya. Nah, ini motongnya tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, kalau misalnya Flavis nggak mau yang kayak ada pahitnya sama sekali, Flavis bisa kayak remet pakai garam gitu. Tapi hari ini aku mau resepnya tuh masih yang ada sedikit pahitnya, jadi nggak aku remet pakai garam. Kemudian siapkan teri. Nanti ini terinya kita cuci yang bersih biar nggak terlalu asin ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai bahan yang benar-benar simple banget. Cuman ada cabai merah. Ini kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit yang banyak, yang sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Jadi kayak cuman resepnya wong desa ngono, lomba bawang brambang, terus masaknya juga cemplang-cemplung sreng, tapi rasanya itu enak banget. Nah, ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terinya. Ini tadi terinya sudah dicuci bersih, jadi biar nggak terlalu asin banget. Kita wolak-wali sampai nanti terinya warnanya
kecoklatan kayak gini dan sudah kering, tandanya sudah mateng. Ini kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin. Nah, setelah ini kita akan pakai untuk numis bumbu-bumbunya. Minyaknya dikurangin ya biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, kita gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai merahnya. Kalau misalnya Fafis mau pedas, tambahkan cabai rawit ya. Kemudian gongsong lagi sampai nanti benar-benar harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin pareknya terlebih dahulu, teriknya belakangan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Ini nggak perlu dikasih air, cuman kita aduk-aduk aja. Kemudian nanti di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai ada gula, kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh sesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, pakai micin. Pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan mau diangkat, kita akan cemplungin teriknya. Jadi nanti aku maunya pada saat kita teriknya tuh nggak sampai yang kayak layu gitu, jadi masih kayak agak keras gitu Flavis. Nah, hasilnya seperti ini. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, rasanya juga enak, gurih, ada sedikit rada pahit-pahit gimana gitu. Ini enak banget kita pakai nasi yang masih hangat, terus tempenya goreng sreng ataupun tempe blebet itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Ini selain enak rasanya juga gampang bikinnya. Ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi rames, khususnya di Kebumen. Ini masih ada nih lauk model-model kayak gini karena rasanya memang benar-benar enak banget. Dan ini kikilnya tadi sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tempe. Ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat. Itu juga rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit, tapi karena hari ini aku maunya pedas, jadi mau aku tambahkan cabai rawit. Kemudian kita iris-iris juga, dan di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah, ini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi laos. Laosnya juga cukup kita iris-iris. Kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget. Nah, ketinggalan di sini kita siapkan lagi berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau semua bumbu sudah siap, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan, kita kasih minyak, biarkan panas. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau misalnya Flavis pakai tahu yang coklat, itu nggak perlu digoreng, nggak apa-apa, langsung nanti disereng aja. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah matang dan kecoklatan kayak gini, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Flavis, nih kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya, laos, tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi. Untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin kikilnya, kemudian aduk-aduk nih, jangan langsung ditambahkan air. Kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongseng dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau aku tambahkan gula. Ini sekalian tempenya kita masukin ya. Saya tambahkan gula, garam, penyedap rasa, kecap manis. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru kita akan tuang airnya. Airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Apinya kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita kecilkan ya biar bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan cemplungin cabai dan juga tomat hijaunya. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis. Ini tinggal kita diulek sebentar, biarkan mendidih. Kemudian
kita angkat. Nah seperti ini Flavis, ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Kita ambil nasi anget, wis jan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari kikil. Kebetulan Flavikasi lagi ada di Kebumen nih. Gak tau kenapa ya, kalau di sini tuh makan kikil tuh rasanya tuh enak banget. Makanya aku sering banget bikin resep dari kikil. Nah ini tadi aku beli kikilnya sebanyak setengah kilogram. Kemudian ini kikilnya aku potong kotak-kotak. Nah ini kan ada bagian item-item, itu nggak apa-apa Flavis, itu cuman bekas garangan. Ini udah cuci bersih kok. Kemudian setelah ini kita tambahkan bahan lainnya, yaitu tempe. Aku pakai tempe sumpil. Kemudian tempenya akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tomat. Ini aku pakai tomatnya 3 tapi ukuran kecil. Kemudian tomatnya juga akan kita potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu cabai hijau yang besar ya. Kemudian cabainya juga akan kita potong-potong. Tapi kalau misalnya mau tambahkan cabai merah besar juga boleh, biar warna-warni dan makin cantik masakannya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang merah dan juga bawang putih dan cabai rawit. Kemudian di sini kita akan haluskan. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai cabai rawit dan mau diganti pakai merica, itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Kemudian siapkan wajan, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti warnanya kuning keemasan. Seperti ini tandanya sudah matang. Ini akan kita angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan gosok sampai nanti aromanya harum banget. Tambahkan lagi daun salam biar makin wangi banget. Kalau Flavis mau tambahkan lengkuas itu juga boleh banget. Kemudian masukkan kikil yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi gula jawa. Kemudian garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan kecap. Ini kecapnya aku pakai jenis kecap yang ringan. Kalau misalnya Flavis pakainya yang pekat, nanti ukurannya dikurangin aja ya. Kemudian tambahkan lagi air. Setelah ini kita akan masak sampai nanti airnya mendidih dan bumbunya ngeresep dan sudah asap seperti ini. Kemudian baru kita akan masukkan tempe yang sudah digoreng, cabai hijau besar dan juga tomatnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk sebentar. Kemudian ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita pakai nasi anget. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan tempe goreng sereng lagi atau tahu goreng sereng juga nggak apa-apa, rasanya enak banget. Yang penting nasinya masih anget-anget kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang hampir semua orang Indonesia itu suka. Hari ini kita mau bikin masakan dari jengkol ya. Nah ini jengkolnya akan kita bikin sambal yang super enak dan super pedes banget. Nah ini jengkolnya supaya baunya nggak terlalu sengar banget, jengkolnya direbus terlebih dahulu ya. Kemudian setelah direbus kita akan potong-potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong tipis-tipis kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini baru kita akan tambahkan atau kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah di sini kita siapkan ada tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak kurang lebih 200 gram. Kemudian di sini tempenya juga akan kita potong tipis-tipis memanjang biar senada dengan jengkolnya. Nah, kalau tempenya sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu sambalnya.
Untuk bumbu sambalnya di sini udah komplit banget. Di sini aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang agak banyak biar nanti pedes banget. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi kemiri. Kemudian di sini ada kunir, ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Fluffy juga bisa ngulek kalau mau. Nah, ini tambahkan sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Atau kasih minyak pun juga boleh, nggak harus air. Kalau sudah halus, sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan kering seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita sisihkan. Baru kita akan goreng jengkolnya. Ini goreng jengkolnya nggak usah sampai terlalu yang kering banget, karena nanti malah takutnya keras, karena tadi kan sudah direbus, sudah empuk. Nah, ini kita gorengnya sebentar aja. Nah, kira-kira kayak gini Fluffys, gorengnya seperti ini aja. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya karena lebar-lebar banget, jadi aku potek-potek biar lebih kecil. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget dan udah nggak ada bau langu cabenya. Kira-kira udah mateng kayak gini, tapi sudah tanek. Baru kita akan tambahkan lagi sedikit air. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai nanti mendidih lagi bumbunya. Kemudian baru setelah ini kita akan masukkan tempe dan juga jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata, dan kita akan sedikit kecilkan apinya biar bumbunya lebih ngeresep. Nah, pada saat terakhir kita tambahkan lagi lenca atau cikokak. Kalau misalnya Fluffys mau, kalau enggak juga ditiadakan, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti dia agak sedikit kering seperti ini. Nah, ini udah mateng, aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini enak banget kalau kita makan pakai nasi yang masih hangat, masih kemebul. Untuk sarapan enak, untuk makan malam enak, untuk makan siang juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.